Oke, selamat datang di video kedua dalam seri mata kuliah Fisika Matematika 2, materi bab 10 tensor analisis, dan sekarang kita akan membahas tentang tensor inersia. Oke, jadi tensor inersia itu ya kita lihat atau tinjau dari momentum sudut L sama dengan I dikalikan omega. Nah, sekilas benar gitu kan, I-nya merupakan inersia. Apakah dia merupakan skalar atau tensor? Kita nggak tahu. Nah, cara untuk mengetahuinya kita bisa menggunakan yang disebut sebagai quotient rule. Jadi gampangnya quotient rule itu menyatakan kalau kita punya suatu besaran yang tidak diketahui dikalikan dengan suatu tensor sebarang dan hasilnya tensor juga, maka sebesaran yang tidak kita ketahui itu dia harus tensor. Udah, gampang. Seperti itu. Jadi dari quotient rule, salah satu contohnya kita dapatkan I itu merupakan tensor rank 2. Kita sebut sebagai inersia gitu kan. Oke. Nah, kalau dia merupakan tensor rank 2 ya kita pengen tahu komponennya apa aja kan. Nah, untuk mengetahuinya ya kita mulai dari definisi yang telah kita ketahui dari L. Oke. Mulai dari L merupakan atau sama dengan M R dikeruskan dengan omega cross R. Nah, ini 2.1. Oke. Nah, kita tinggal kerjakan dulu lah ya. Ini merupakan triple product. Ini triple product. Hasilnya sama dengan M. Kita kasih kurung siku seperti ini. Omega, yaitu vektor yang di tengah, dikalikan dengan kombinasi dot produk dari dua yang lain, yaitu R dot R. Dikurangi vektor yang ini. Jadi kan kalau triple product tuh ada yang dikurungin gitu kan. Dalam kasus ini ada omega sama R. Tapi mereka ada 3 kan. R, omega, R. Nah, yang tengah itu hasilnya pasti positif. Dia pasti di sini jatuhnya nanti. Lalu faktornya, koefisiennya itu dot product dari dua yang lain. Oke. Nah, kemudian suku kedua itu yang di dalam kurung, tapi yang di akhirnya bukan yang di tengah, itu R, dikalikan faktornya itu ya dot produk dari dua yang lain, omega dot R. Udah. Nah, ini kita tuliskan M omega R dot R kan R kuadrat ya, dikurangi R omega dot R itu sama dengan omega X ditambah omega Y kalikan Y ditambah omega Z kalikan Z. Ya, kita bicara di ruang 3 dimensi seperti biasanya. Oke. Terus apa? Kita pengen menuliskan komponen L itu berdasarkan komponen dari omega gitu kan. Tuliskan L sebagai komponen dari omega. Nah, berarti kan Lx itu sama dengan M kalikan omeganya kan kita cuma pengen komponen X-nya aja karena L-nya Lx gitu kan. Sama dengan omega X dikalikan R kuadrat dikurangi R di sini kita ubah jadi X juga. Kemudian sisanya sama X omega X tambah Y omega Y tambah Z omega Z. Oke, cukup. Lalu kita sederhanakan lagi lah ya. Ini M masih. Kemudian omega X. Ada juga omega X di sini. Kita faktorkan keluar. Omega X R kuadrat dikurangi X kali X. Kurangi X kuadrat. Kemudian dikurangi omega Y X Y. Ini kan X
dikalikan Y. Dan dikurangi omega Z X dikalikan Z. Nah, seperti itu. Kita punya Lx-nya seperti ini. Ini Lx nih. 2.1. Sementara kita ingat L itu kan sama dengan I dikalikan omega. Dan karena I itu merupakan tensor rank 2, kita bisa tuliskan Li sama dengan I dari ini indeksnya kita tuliskan sama dengan JK omega K. Ya, nah, karena I tensor rank 2. Nah, kita bisa tuliskan seperti itu. Maka kita tinggal cocok-cocokin aja sih sebenarnya mah kan. Berarti dari sini, dari ini kan 2 titik, kok 21 itu. Bentar, nomornya berapa lupa. Ini 22, D ini 23. Maka diperoleh, ya kita tinggal nyocokin indeksnya aja gitu kan. Oh, kok C? I lah. Nah, I. Oke. I X, arah X. Itu sama dengan kita ngambil komponen X dari persamaan 2.2. Apa komponen X-nya adalah yang di depan omega X aja semuanya koefisiennya. Berarti sama dengan M R kuadrat min X kuadrat. Oke, kemudian untuk I X Y sama dengan kita balik lagi ke atas. Ini M dikali minus XY dengan minus M X Y. Dan I X Z kita balik lagi ke atas. Ini sama dengan M dikali minus XZ. Oke. Minus M X Z. Nah, ini kita udah dapat bahwa teman-teman coba perhatikan LI ini kan cuma merupakan momentum sudut. Misalkan di arah X tadi yang kita ambil. Tapi inersianya itu memiliki dua buah indeks. Di arah X itu dia punya 3 arah lagi gitu. Nah, makanya dia merupakan tensor yang 2 dan dia menyimpan lebih banyak informasi tentang arah daripada sebuah vektor. Nah, ini penjelasan yang sama seperti di video sebelumnya gitu. Nah, jadi kita punya di arah ini sama dengan apa? Ya, ini sebut saja 24 lah ya. 2 semuanya kita sebut 2.4. Maka kita bisa konstruk tensor inersia itu kita sebut sebagai in sama dengan di IXX kemudian IXY IXZ kemudian ini IYX IYY YZ ZX ZY kemudian ini ZZ. Dengan cara yang serupa dengan yang tadi, teman-teman bisa turunkan sendiri, bisa melakukanlah latihan gitu kan. Kita bisa dapatkan suatu matriks seperti ini. Sama dengan R kuadrat min X kuadrat, kemudian minus XY, kemudian minus XZ, lalu di sininya adalah minus XY, lalu ini ke sana minus XZ, kemudian R kuadrat min Y kuadrat minus YZ, dan ini minus YZ, ini R kuadrat min Z kuadrat. Oke. Nah, karena ingat teman-teman, R kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat, maka matriks inersia yang kita punya itu bisa dihitung menjadi X sebentar. Oh ya, Y kuadrat plus Z kuadrat, ininya min XY
min xz, min xy, kemudian ini x kuadrat plus z kuadrat, min yz, min xz, min yz lagi, dan ini tinggal x kuadrat plus y kuadrat. Nah, apakah ada polanya? Ya ada, teman-teman bisa perhatikan bahwa di diagonal yang utama ini tuh R dikurangi arah yang bersangkutan. Kan ini R kuadrat kurangi X kuadrat karena dia dengan X nantinya pasangannya. Dan ini dikurangi Y kuadrat, ini dikurangi Z kuadrat gitu. Kemudian ininya tuh sama, di off diagonalnya sama. Ini sama, ini dengan ini sama, ini dengan ini sama. Lalu bagaimana cara mengetahuinya? Ya kita tinggal tahu satu baris ini kan. Ya udah seperti itu. Teman bisa hafalin atau ya bisa turunin sendiri, tapi kita bisa pakai tensor inersia ini. Oke, ini tuh baru untuk satu partikel ya. Berarti kalau kita punya dua buah partikel, ya kita tinggal jumlahkan saja dalam bentuk ya sumasi gitu. Atau kalau distribusinya nanti merata, ya kita bisa pakai integral. Oke, itu. Persamaan berapa? 25 ya. 25 itu merupakan tensor inersia untuk satu partikel. Oke. Jadi kalau mau banyak ya kita tinggal jumlahkan atau pakai integral. Nah, kita coba langsung ke contoh soal aja lah ya. Jadi contoh soal. Oke, jadi contoh soalnya itu kita punya dua massa. M1, massanya itu sama dengan 1. Posisinya di 0,11. Kemudian M2, massanya sama dengan 2. Di posisinya 1, min 1, 0. Oke, pertama kita tuliskan tensor inersianya dulu seperti apa. Nah, untuk menuliskan tensor inersia, kita nggak perlu hitung semua. Yang perlu kita hitung cuman 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, banyak sih, tapi kan nggak perlu semua. Oke, pertama karena kita jumlahkan, ya tulis dulu I X X sama dengan sigma M I XI YI kuadrat tambah ZI kuadrat. Oke, sama dengan 1, massa 1, kemudian kalikan 1 tambah 1 kan dari yang sini. Y kuadratnya 1 tambah Z kuadratnya 1, ditambah M2 itu kan 2, dikalikan dengan Y kuadrat Z kuadrat. Y2 kuadrat itu kan min 1 ya. Min 1 dikuadratkan, sementara Z kuadratnya 0, maka IXX sama dengan 0. Oke, lanjut. IYY sama dengan sigma MI kali XI kuadrat tambah ZI kuadrat. Sama dengan M1-nya 1, kalikan X1-nya 0, Z1-nya 1 kuadrat. Oke, kemudian M2, 2, kalikan X1-nya 1, tambah Z kuadratnya 0. Oke, jadi hasilnya sama dengan 1 tambah 2, 3. Oke, lanjut. I dari Z sama dengan sigma MI karena R kuadrat kurangi Z kuadrat, ini tinggal X kuadrat plus Y kuadrat. Yang nggak ada Z-nya gitu. Kalau Z berarti kan Z kuadrat, tapi nggak ada. Ya, itu buat ingat-ingat aja sih sebenarnya. Oke, lanjut lagi. MI-nya kita mulai dari yang 1, massanya 1, posisi X kuadratnya 0, ditambah Y kuadratnya dia 1 kuadrat. Ditambah massa keduanya 2, massa posisi X-nya adalah 1, posisi X-nya 1, ditambah Y-nya juga 1.
sama dengan 1 tambah 4, 5. Dan seterusnya, teman-teman bisa ngitung untuk I, X, Y sama dengan I, Y, X, dan seterusnya. Teman-teman bisa pakai rumus yang tadi. Caranya sama, tinggal menggunakan rumusnya, tinggal tambah gitu kan. Maka kita akan dapatkan inersia dari dua buah partikel tersebut menjadi sebuah matriks yang komponen elemen-elemennya adalah 4, 2, 0, 2, 3, min 1. Teman-teman coba ya, buktikan kenapa matriksnya seperti ini. Nah, seperti itu. Tensor inersianya seperti ini. Lalu apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah ini katakanlah 2.6 ya. 6 gak sih? Iya benar 6. Oke. Jadi kita punya tensor inersianya seperti ini. Yang kita tanyakan adalah dari soalnya berapa sih sumbu utamanya, sumbu prinsipalnya, utama dan inersia atau momen inersia utama. Nah, cara menghitung ini tuh sederhana. Sumbu utama tuh vektor eigen. Sementara momen inersia utama tuh dia ya nilai eigennya. Nah, teman-teman coba diingat-ingat lagi cara mencari vektor eigen dan nilai eigen. Jadi kita tinggal tuliskan ya, kita kerjakan aja langsung bahwa momen inersia si vektor inersia ini, tensor inersia ini sama dengan lambda dikalikan identitas I gitu kan. In itu inersia, I doang itu identitas. Oke, maka vektor inersia dikurangi lambda kalikan identitas sama dengan di diagonalnya kita tinggal kurangi lambda. Ini 4 min lambda, kemudian ini 2, dan ini 0, dan ini masih 2, ini 3 min lambda, ini minus 1, kemudian ini 0, min 1, 5 kurangi lambda. Oke. Nah, kemudian karena kita mau nyari vektor eigen dan nilai eigen, kita set determinannya sama dengan 0. Determinan dari tensor inersia lambda I sama dengan 0. Maka ini kita tulis lagi 4 min lambda, 2, 0, 2, 3 min lambda, min 1, 0, min 1, 5 min lambda, sama dengan 0. Ya kita hitung seperti biasa gitu kan. Cara mencari determinan matriks 3 kali 3 ya. Berarti awalnya kita pakai baris yang awal, 4 min lambda. Ini kita tutup. Ini tuh jadi determinan 3 min lambda, min 1, min 1, 5 min lambda. Dikurangi 2. Determinan tutup, tutup jadi 2 min 1, 0, 5 min lambda. Tambah 0 sama dengan 0. Oke. Kita hitung dulu. Ini kita sebut aja lah persamaan 27. Itu biar ingat gitu kan. Kita hitung dulu ini. Sama dengan 3 min lambda kali 5 min lambda dikurangi min 1 kali min 1. Sama dengan 3 kali 5, 15. Kurang 3 kali min lambda minus 3 lambda. Minus lambda kali 5 jadi minus 8 lambda. Kemudian minus lambda kali minus lambda tambah lambda kuadrat. Kemudian ini jadi kurangin 1. Ini hasilnya sama dengan lambda kuadrat kurangi 8 lambda tambah 14. Oke, kita hitung yang ini. Jadinya apa? Dia itu kita hitung determinannya sama dengan berapa dia? Ntar nggak kelihatan. 2 kali 5 min 10. 2 kali 5 min lambda ditambah min 1 kalikan 0. Maka ini 10 minus 2 lambda. Oke.
kali, ya udah. Substitusiin lagi, kita dapatkan determinannya, yaitu inersia dikurangi lambda I sama dengan tadi di atas ada 4 min lambda dikalikan ini, itu lambda kuadrat min 8 lambda plus 14, dia dikurangi 2 kali itu. 10 min 2 lambda sama dengan 0. Oke, lanjut lagi. Ini tuh 4 kali lambda, 4 lambda kuadrat minus 32 lambda tambah 56 kurangi lambda pangkat 3 tambah 8 lambda kuadrat dikurangi 14 lambda. Oke, dikurangi 20 ditambah 4 lambda sama dengan 0. Ya, panjang. Tapi kita bisa tuliskan hasilnya sama dengan minus lambda pangkat 3 ditambah lambda kuadratnya berapa? Ini 8. Cuma 8 ya. Oh, tambah 4. Tambah 12. Ya, 12 harusnya 12. Tambah 12 lambda kuadrat dikurangi 42 lambda ditambah 36 sama dengan 0. Nah, ini 2,8. Oke. Jadi teman-teman tinggal selesaikan aja persamaan kubik ini untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen. Oke. Nah, cara penyelesaian persamaan kubik itu rumit dan melibatkan kita untuk menebak solusinya terlebih dahulu. Kan? Kita nggak punya suatu rumus, sebenarnya punya sih, tapi kan rada ribet juga. Kita tebak solusinya, salah satu akarnya adalah sama dengan 6. Ya, dari akar 36 ini kan plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3. Kan kita coba satu-satu dan ternyata gitu kan. Sekarang kita kasih tahu dulu bahwa lambda sama dengan 6 adalah solusi. Nah, teman-teman bisa cek. Ya tinggal masukin aja 6 ke sini, pasti hasilnya sama dengan 0 nanti. Nah, tapi menariknya, kalau lambda min sama dengan min 6 adalah solusi, lambda sama dengan 6 adalah solusi, maka lambda dikurangi 6 akan sama dengan 0 ya. Iya kan? Lambda min 6 sama dengan 0. Ya, ini gak sih? Sama kan? Jadi bisa kita tuliskan kalau fungsi yang kita punya ini adalah sama dengan f lambda gitu. Maka lambda min 6 dikalikan f lambda per lambda min 6. Ya, hasilnya sama dengan 0 juga kan? Ya kan? Dari sini ke sini itu cuman suatu trik aja karena kita udah tahu lambda min 6 adalah solusi. Oke, kita simpan ini dulu. 2,9. Ya, kita hitung ini. F lambda dibagi lambda min 6. Ya, ini kita pakai pembagian seperti ini. Dan ininya di dalamnya lambda pangkat 3 tambah 12 lambda kuadrat kurangi 42 lambda. Kemudian berapa? Tambah 36. Ininya dibagi lambda kurangi 6. Oke, caranya gimana? Cukup pertama kita bagi dengan lambda. Hasilnya adalah minus lambda kuadrat. Kaliin lagi ke sana. Oke, minus lambda kuadrat kali lambda minus lambda pangkat 3. Minus lambda kuadrat kali minus 6 tambah 6 lambda kuadrat. Terus kita kurangin. Ya. Ininya habis. Ininya tinggal 6 lambda kuadrat. Sisinya turunin lagi. Tulisin lagi maksudnya. Oke, lanjutin. 6 lambda kuadrat bagi lambda plus 6 lambda. Kaliin lagi.
Jadi 6 lambda kuadrat dikurangi 36 lambda. Kita kurangin lagi. Hasilnya adalah minus 6 lambda plus 36. Nah, ini minus 6 lambda. Kita bagi dengan lambda. Ya, minus 6. Kalikan lagi dengan yang tadi. Ya, jadinya minus 6 lambda plus 36. Kita kurangin sama dengan 0. Enak, karena tidak memiliki sisa. Nah, ini hasil baginya. Hasil bagi itu yang itu. Mudah. Jadi, kita punya lambda min 6 F lambda per lambda min 6 sama dengan 0. Dan ini tuh sama dengan lambda min 6 dikalikan dengan yang tadi kita baru aja hitung. Minus lambda kuadrat tambah 6 lambda dikurangi 6 sama dengan 0. Ya udah, karena ini udah pasti 0, ini harus sama dengan 0 juga. Oke, kita dapatkan minus lambda kuadrat plus 6 lambda. 6 sama dengan 0 atau lambda kuadrat minus 6 lambda tambah 6 sama dengan 0. Solusinya pakai ABC. Rumus ABC ya. Sama dengan lambda sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. B-nya sama dengan minus 6, berarti minus B-nya 6, plus minus akar minus 6 kuadrat, 36, kurangi 4 kali 1 kali 6, dibagi 2 kali 1. Oke. Sama dengan 6 bagi 2, 3, plus minus akar 36 kurang 24, 12 ya. 12 itu kan 4 kali 3 ya, berarti 2 akar 3 per 2 sama dengan 3 plus minus akar 3. Nah, ini lambdanya kita punya. Dan koma lambda sama dengan 6. Nah, udah. Ini merupakan momen inersia utama. Satu kita udah dapat. Berarti kita tinggal mencari tentang si sumbu inersia utama, yaitu tentang vektor eigennya. Nah, caranya kita tinggal substitusikan lagi ke persamaan ini, teman-teman. Bahwa kalau kita punya persamaan seperti itu, harus memenuhi vektor inersia dikurangi lambda identitas dikalikan dengan vektor V sama dengan 0. V ini merupakan vektor eigen yang kita cari tadi. Oke. Ya, kita tinggal tuliskan. Nah, lambda di sini kan ada 3 ya. Lambdanya bisa 3 plus akar 3, bisa 6 atau 3 min akar 3. Ya, nanti kita akan substitusikan satu persatu semuanya. Oke. Untuk kita lakukan aja satu untuk lambda sama dengan 6, maka inersia itu kan sama dengan apa? Vektor inersia yang tadi itu 420 dikalikan 2 min 3 min 1, kemudian 0 min 15. Ini kita kurangi dengan lambda I. Ingat, I itu kan hanya ada di diagonalnya dan nilainya 1. Maka dia itu 6, 0, 0, ini 0, 6, 0, 0, 0, 6. Hasilnya dikalikan V, hasilnya harus sama dengan 0. Gitu. Berarti kan ini tinggal pengurangan matriks aja biasa ya. Ini tuh sama dengan 4 dikurangi 6 minus 2. Sisanya sama. 3 dikurangi 6 minus 3. Sisanya sama. Dia 0 min 1. Ininya min 1. Oke. V sama dengan 0. Nah, apakah sudah? Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, kita bisa lakukan row reduction. Ini kan sistem persamaan linear ya.
Ingat ada X, Y, Z-nya sih, aku lupa. Ya, sebenarnya gitu sih. Oke, ini kan sistem persamaan linear ya. Teman-teman bisa kalikan langsung. Minus 2 Vx tambah 2 Vy sama dengan 0. Dan seterusnya. Dapat 3 persamaan, lalu gunakan aljabar. Ya, selesaikan seperti biasa gitu kan. Tapi teman-teman juga bisa pakai row reduction. Ya, saya sukanya pakai gitu sih. Pakai row reduction. Oke, gimana caranya? Ya, matriks yang ini kita sebut sebagai M. Ya, si ini M gitu kan. Dan ini kan bukan cuma 0 gitu. Maksudnya 0 di sini tuh matriks 0. Tapi 0, 0, 0. Tiap komponennya harus sama dengan 0. Jadi kita tuliskan augmented matrix yang 3 kolomnya tuh dari si M. Minus 2, 2, 0, 2, minus 3, 0, 0, minus 1, minus 1. Lalu kolom terakhir tuh dari yang ini. 0, 0, 0. Garis itu cuma buat pemisah aja sih, gak ada maksud apa-apa gitu. Oke, lalu gimana? Ya kita tinggal lakukan row reduction supaya nanti hasilnya lebih enak gitu. Ya kita bisa transformasikan. Yang pertama itu si baris kedua. Baris pertama aja lah. Row 1 kita transformasikan jadi kali min setengah R1. Jadi hasilnya tuh jadi 1, min 1, 0, 2, min 3, 0, 0, min 1, min 1, sisanya 0, 0, 0. Oke. Udah. Kemudian kita lanjut lagi. Setelah kayak gini, row 2, baris kedua, kita kurangi dengan 2 baris pertama. Biar apa? Karena kalau kita ingin melakukan row reduction, itu kan hanya ingin menyisakan yang di diagonalnya saja. Biasanya seperti itu kalau bisa. Nah, berarti yang ada si 2 ini kan harus kita bunuh. Caranya ya kita kurangi dengan yang di atasnya. 2 kali dari baris yang pertama. Oke. Jadi baris pertama tetap aja. Minus 1, 0. Tapi yang ini kita kurangi 2 yang atas. Jadi 2 dikurangi 2 kali 1. Hasilnya 0. Minus 3 dikurangi minus 2. Hasilnya minus 1. 0 kurangi 0 ya 0. Yang bawah tetap sama. Ya, seperti ini. Oh, salah. Oh. Wait, ini kok jadi 0 tiba-tiba. Ini ada min 1 harusnya kan ini min 1 ya. Wait, ada error dikit. Nah, min 1, min 1, min 1. Oke, udah, cakep. 0, 0, 0. Oke, nah baris ini tinggal R3 dikurangi R2. Karena mereka kan sama ya bentuk. 1 min 1, 0. 0 min 1, min 1. 0, 0, 0. Ininya 0, 0, 0. Ya kan? Ini kurang ini 0, ini kurang ini 0 juga. Oke, terakhir kita tinggal kalikan R2 menjadi minus R2. Oke, berarti kita dapat 1, min 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Hasilnya adalah 0, 0, 0. Udah, kita nggak bisa sederhanain lagi secara lebih lanjut, cukup sampai di sini. Oke, nah dari matriks ini kita dapatkan persamaan. Kan kalau kita mau uraikan lagi kan ini tuh sama dengan kita sebut saja M dikalikan Vx, Vy, Vz sama dengan 0, 0, 0 gitu kan. Ya kan? Nah, berarti kita bisa tulis dari baris yang pertama itu sama dengan Vx dikurangi Vy hasilnya sama dengan 0. Dan dari baris yang kedua kita dapatkan Vy ditambah Vz hasilnya sama dengan 0. Maka Vx sama dengan Vy dan
VY sama dengan minus VZ. Nah, berarti udah dong. Kita dapat bahwa vektor V itu kan Vx, Vy, Vz. Sementara Vx-nya kan sama dengan Vy. Terus Vy sama dengan minus Vz. Nah, ini sama dengannya panjangin dong gitu kan. Maka yang ini sama dengan ini minus Vz. Kemudian V-nya minus Vz juga, ya Vz-nya tetap Vz. Gitu. Dan Vz-nya bisa kita keluarkan. Ininya minus 1, ini minus 1, ininya 1. Dan Vz ini bebas. Parameter aja dia mah. Mau kita pilih dia sama dengan 1, kita pilih dia sama dengan minus 1, tidak masalah. Kita pilih dia minus 1 aja. Maka V itu kita dapatkan 1, 1, minus 1. Dan ini adalah sumbu utama untuk lambda sama dengan 6 yang merupakan nilai eigennya. Nah, untuk lambda yang lain, untuk misalkan lambda 3 akar 3 atau 3 minus akar 3, caranya sama. Teman-teman tinggal substitusikan ke persamaan yang ini. Kemudian teman-teman lakukan row reduction atau selesaikan persamaannya. Lalu kita dapatkan seperti ini. Oke, untuk sisanya teman-teman bisa lakukan sendiri. Dan cukup dari saya. Terima kasih.